You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Tunduk kepala kita berdoa. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian. Kesempatan siang hari ini kita akan merenungkan tema ini, soulmate, tapi pakai tanda tanya begitu ya. Jadi ini satu bagian yang saya mau sampaikan kepada teman-teman dengan membawa kita melihat kepada apa yang Alkitab katakan. Secara khusus saya akan angkat bagian pertama, saya mau angkat dulu tentang love-nya ya. Waktu bicara tentang, tadi kita nyanyi banyak cerita tentang cinta, dan ini menjadi satu hal yang umum dialami manusia. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bisa menikmati kasih dan bisa meresponi kasih, karena kita adalah makhluk yang relasional. Kita bisa menerima kasih, kita bisa memberikan kasih, dan kita pun bisa bertumbuh di dalam kasih itu. Jadi istilah bicara I love you itu biasa sebagai manusia. Kalau teman-teman lihat, love bisa diterjemahkan kasih, bisa diterjemahkan cinta. Ini menarik untuk kita perhatikan bahwa ini kasih itu adalah bahasa yang universal. Semua bahasa di dunia sebenarnya punya ekspresi tentang kasih. Sayangnya nggak ada bahasa Batak di atas ya. Ini apa teman-teman? Metal. Ini bahasa sign language untuk orang bisu. I love you. Jadi kalau dia katakan seperti ini, itu berarti I love you. I love you. Ya, you-nya begini. Coba bilang ke teman, wah sebenarnya ya. Bahwa ini adalah hal yang menarik. Saya simpulkannya begini ya, bahwa kasih itu adalah bahasa yang universal. Memang kalau kita bicara kasih, kita seringkali langsung bicaranya relasi pria wanita. Tapi sebenarnya bicara ini pun relasi kasih, benar ya? Orang tua dengan anak. Ini ya, Lutuna gitu ya. Bahkan mengasihi, mencintai bangsa dan negara, itu pun kasih. Persahabatan. Tapi memang akhirnya orang melihatnya, khususnya kalau kita baru lewat bulan bulan Valentine katanya, memang akhirnya orang menghayatinya itu sebagai hari kasih sayang, bulan kasih sayang, sampai-sampai mereka berdua ini nggak mau kalah gitu ya. Nah, mari kita lihat sebentar apa yang Alkitab sampaikan ketika bicara kasih. Kenapa? Bagi saya ini harus menjadi dasar kalau kalian siap untuk memasuki relasi pacaran. Kita akan lihat 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Kalian bisa lihat di depan. Abang tulis 2 ayat ini ya. Mari kita baca 2 ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Waktu kita bicara tentang kasih, apa yang menarik Alkitab sampaikan kepada kita dari 1 Yohanes pasal yang keempat, bahwa Allah
itu kasih. Makanya kalau kita mau belajar tentang kasih, harusnya belajar dari Allah. Jangan belajarnya dari drama Korea, ya. Mau belajar tentang kasih, belajarnya dari Allah. Because God is love. Dituliskan kasih dimulai dari Allah. Itu yang kita baca di ayat 10 tadi dan juga ayat 16 kalau kalian lihat ke bawah. Sehingga bicara tentang God is love, tapi yang menarik adalah begini. Perhatikan, hampir setiap kali perjanjian baru bicara tentang kasih, maka itu merujuk kepada sebuah tindakan. Coba lihat sebentar dari ayat ini juga ya. Hampir setiap kali Alkitab kita perjanjian baru bicara tentang kasih, maka kasih itu merefer kepada sebuah tindakan. Makanya menarik, ada yang mengatakan love is a verb. Kasih itu kata kerja. Nah perhatikan, Tuhan tidak memberikan kepada kita definisi kasih untuk kita masukkan dalam makalah, ada catatan kakinya. Hampir setiap kali Alkitab perjanjian baru bicara kasih, maka dikaitkan di belakangnya dengan sebuah tindakan Allah mengutus anaknya. Lihat ya, Alkitab tidak berusaha menjelaskan kasih adalah titik dua, sebuah perasaan cinta, bukan. When the Bible talks about love, seringkali di perjanjian baru, khususnya lebih khusus lagi di tulisannya Rasul Yohanes, dia kaitkan dengan tindakan. Nah, kalian ingat sekali ayat apa di Injil Yohanes? Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana kasih didefinisikan, digambarkan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Di dalam surat 1 Yohanes dipakai ini kasih Allah telah mengutus anaknya. Perhatikan ayat 10. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya. Jadi bagi saya menarik sekali memperhatikan, saya kasih kesimpulannya ini ya. Bukti kasih Allah, Allah tidak bermaksud mendefinisikan kasih, tapi Allah membuktikan kasihnya, perhatikan, dengan memberikan anaknya. Jadi, waktu memperhatikan ini, di mana Allah memberikan anaknya? Ya kita mengertinya seluruh kisah hidup Yesus. Secara fokus kita melihat di dalam karya Kristus di kayu salib. Di mana Yesus bilang sudah selesai? Pertama kali dapat gambar ini, ngelihat ya, mulai dari lahirnya Yesus, ini siluet Yesus lahir sampai bangkit. Tapi di mana dia mengatakan sudah selesai? Di kayu salib. Jadi waktu kita menghayati hal ini, saya meminjam kutipan dari seorang bernama Billy Graham. Almarhum pendeta Billy Graham, dia mengatakan Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Jadi waktu mengerti kasih, kita mesti ngertinya dari mana? Saya pinjam kalimat dari seorang bernama John Stott. Dia mengatakan dalam bahasa Inggris lebih indah ya. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. You want to know what love is? Look to Calvary. Jadi biasanya kalau pecinta Korea gitu ya, kasih gimana kasih? Gitu ya. Sarang ya, sarang semut, sarang tawon gitu ya. Tapi waktu engkau mengerti tentang Allah yang mengasihi, saya coba katakan begini, this is not love, but this is love. Kasih itu bicara tentang apa yang Allah lakukan bagi kita di kayu salib. Sehingga kita mesti melihat apa yang terjadi. Di kayu salib Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan ada dua hal yang terjadi. Ini kalau kita PA-kan ayat 9 dan 10. Perhatikan yang pertama. Di ayat yang ke-9, Kristus diutus supaya kita hidup olehnya.
Dan ayat yang ke-10, ayat yang tadi kalian baca, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dari sini saya ingin mengajak kita mengerti bahwa waktu kamu belajar tentang kasihnya Allah, ini bukan kasih yang untuk diri sendiri. No. Tapi kasih Allah adalah kasih yang memberi kepada yang dikasihi untuk mereka. Jadi kalau kita lihat, Allah memberikan dirinya, dia memberikan anaknya supaya kita hidup. Dia berikan anaknya diutus supaya kita didamaikan. Makanya ada yang bilang bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Dari semua bahasa di dunia, bahasa Indonesia itu paling gampang. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Kasih itu bukan ngambil. Kasih itu bicara, lihat kayu salib, lihat apa yang Tuhan lakukan di sana. Tuhan tidak ada satupun yang dia ambil dari kita, tapi dia memberikan semuanya kepada kita. Jadi kalau kasih dunia kadang-kadang hanya dikaitkan dengan perasaan. Dan itu cenderung sifatnya egois, mengambil untuk diri sendiri. Itulah kasih yang kita lihat dari dunia. But if you want to learn about love, look at Calvary. Then you know, Allah bukannya mengasihi kita lalu ambil dari kita. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking. You know? Nah, dari titik inilah saya harus katakan begini. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Allah, bertumbuh di dalam kasih, kamulah saya pikir orang yang siap untuk menjalani relasi kasih. Kalau tidak, nah ini ketakutannya ya. Kalau tidak begini, kamu akan berusaha mengasihi dengan kasih dunia. Kamu bukan mengasihi, kamu ambil, kamu rampok sesuatu dari orang yang kau kasihi. Sehingga kasih yang bukan dari Allah, kalau tidak dibingkai dengan komitmen, wah saya pikir itu sangat ngeri. Karena itu cenderung merusak. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, saya ingat ada satu kalimat dalam sebuah buku mengatakan begini. Kalau dua hati yang kosong bersatu, bayangkan ya, hatimu kosong, hati dia kosong, tidak ada kasih Allah. Dua hati yang kosong bersatu, itu hanya akan menimbulkan kekosongan yang jauh lebih besar. Jadi ingat baik-baik, waktu bicara tentang love, waktu bicara tentang pacaran, memang ini satu realita yang ya remaja pemuda ngalamin lah pergumulan. Termasuk di dalam relasi antara pria dan wanita. Saya ingat dulu ponakan saya gitu ya, waktu dia masih TK ya. Biasa kalau kita nanya sama anak TK, dia kan perempuan gitu. Di kelas ada siapa aja cowoknya. Terus dia bilang, ada si Samuel, ada si Cliff, ada si Richard gitu ya, terus semua gitu ya. Terus kita tanya, yang mana pacarmu? Semua. Itu anak TK gitu ya. Tapi kalau kamu udah umur segini, siapa pacarmu? Semua di kampus lah, kau gila. Tapi mulailah ada perasaan, dan itu wajar. Ada perasaan suka, mulai lewat berkali-kali di depan dia supaya cari perhatian, apapun yang dilakukan. Biasanya gitu kan. Kalau suka sama seseorang, tindakan dia sekecil apapun diinterpretasi. Nah itu biasanya seperti itu. Nah itu wajar ya, dalam arti ya mari kita sama-sama uji perasaan itu kan, supaya juga tidak sekadar sesuatu yang ya namanya cinta harus tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau cuma kamu yang suka, dianya enggak, move on. Tahu diri lah ya. Gak usah diharap gitu ya. Emang cuma dia cowok apa cewek di dunia ini? Enggak kak, saya tunggu sampai dia menikah. Ih, kalau dia nikahnya opung-opung. Oh mau gitu ya. Tapi poin saya adalah begini sebenarnya ya. Karena memang kalau bicara tentang cinta, ada banyak hal yang unik lah. Coba kita buka kitab Amsal. Amsal 28. Amsal 28 ya. Sebentar. Mari lihat benar ya, Amsal 30 maksud saya, ayat 18.
dan 19. Amsal 30 ayat 18 dan 19. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan nah ini ada ayat Alkitabnya nih. Saya baca terjemahan lain ya. Dia pakai kalimatnya begini, dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dia pakai istilah, ada 4 hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Burung Raja Wali yang terbang di udara, itu pertama. Kedua, ular yang menjalar di atas batu karang. Ketiga, kapal yang berlayar di tengah lautan. Dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Jadi Alkitab sendiri bilang dalam kitab Amsal, sebenarnya cinta itu gak ada teorinya. Karena kalau gila nih, jelek banget tuh ceweknya, kok dia mau? Mana teorinya? Apa yang cantik sama yang cantik? Cantik sama cantik. Cantik sama ganteng. Tadi kan ganteng dari dulu. Cantik, tapi belum tentu kamu jadian gitu ya. Kadang-kadang tuh susah dipahami. Bahkan waktu ini berlaku atas seseorang, buat orang lain belum tentu berlaku. Maksudnya saya mau mengatakan, Alkitab tidak memberikan tips langkah, tapi Alkitab memberikan prinsip. Jadi jujur aja, kalau orang nanya sama saya, "Bang, tipsnya apa? Langkahnya apa?" Saya bisa ceritakan kepada kamu apa yang saya alami, tapi belum tentu sama. Ada yang bilang pokoknya 7 langkah dulu baru yakin. Ada yang begitu lihat langsung yakin. Di mana tuh teorinya? Tapi ada masa yang namanya pengenalan. Nah, saya ingin kita mengerti bahwa saya ingin teman-teman memahami kita perlu menerapkan cintanya Tuhan tadi di dalam pacaran. Berpacaran, apa artinya dan apa tujuannya? Ini secara sederhana kita akan fokus melihat 2 hal ini saja. Kalau ditanya apa sih pacaran itu? Nah, beberapa tren kaum muda saat ini. Orang pada pacaran, malu dong kalau jomblo. Ada juga yang bilang ngapain sih, seperti kata MC tadi gitu ya. Kalau udah gak asik putus aja. Serius banget sih mikirnya. Wah, kolot banget gaya pacarannya, ketinggalan zaman. Pacaran lu ngapain? PA. Ih, jijik banget gitu ya. Ada lagi yang sekarang banyak yang terjebak di dalam friend zone. Pacar bukan, deket iya, terus ngapain? Enggak, gue seneng aja kak perhatiannya. Saya nanya, kalian pacaran? Enggak, kenapa perhatiannya begitu dalam? Ya teman aja, serius teman. Perhatikan ya, kedekatan pria wanita tanpa komitmen cenderung menghancurkan, cenderung menyakitkan. Jadi saya jujur aja tidak terlalu setuju orang HTS-an. Temen rasa pacar, gak ada tuh. Pacar atau temen, mesti jelas. Ada juga yang saya ketemu satu anak, kami komitmennya gini kak, selama lu belum punya, gue perhatiin lu perhatiin gue. Ntar kalau udah punya, ya udah. Terakhir datang nangis-nangis, gila kak, dia jadian. Terus gue sakit banget, goblok kan? Bodoh namanya. Jangan terlalu dekat kalau bukan siapa-siapa, ya. Jomblo, nah ini kadang-kadang begitu ya. Dunia ini mengatakan jomblo nggak laku, nggak gaul gitu. Kenapa demikian? Karena memang teman-teman ada di sebuah situasi dunia di mana faktor-faktor kisah romantis itu banyak begitu ya. Sampai dulu ada ini juga apa yang zombie gitu ya, yang Dracula aja punya pacar begitu ya. Siapapun ini saya nggak tahu ya. Hal ini mengakibatkan kebingungan di kalangan kaum muda, sehingga mereka mengisi masa muda mereka dengan hal-hal yang mengikuti tren semata. Memang begitu banyak. Perhatikan ketika ini ada di sekitar kita, lalu kemudian kita dibully tanpa kita sadari. Beberapa orang sulit berkaitan dengan masalah kesepian. Saya pikir itu topik lain, tapi saya lihat beberapa kali ini jadi masalah utama. Gue sepi kak, ya udah cari pacar. Waduh, kalau cuma sekedar begitu teman-teman, kamu nggak akan pernah bisa puas dengan
pacarmu. Karena yang bisa mengisi kesepian hatimu sebenarnya cuma Tuhan. Itu gimana teorinya? Nah, itu satu perjalanan rohanimu dengan Tuhan. Belum lagi meme-meme kayak gini ya. Ondel-ondel aja punya pasangan. Tahu aja ada isinya, hati kamu masih kosong. Ini kan kadang-kadang mungkin bercanda, tapi kok kena banget ya. Truk aja punya gandengan, kok situ enggak? Ini yang lebih ngeri. Wisuda cuma didampingi orang tua aja, itu wisuda atau ambil rapor? Untung hati ini buatan Tuhan. Kalau buatan China udah hang dari dulu. ATM aja bisa bersama, masa kita enggak? Hidup itu cuma sebentar, ngejomblonya yang kelamaan. Nah, ini pelajaran sejarah. Kalau sejarah PKI kau sebut kelam, lalu kisah cintamu itu mau kau sebut apa? Terakhir, cinta itu ibarat hukuman mati. Kalau nggak ditembak, ya digantung. Saya pikir, waduh. Pertanyaannya adalah, yang mana yang kamu setuju sebagai definisi pacaran? Pacaran itu punya teman dekat yang tetap, sama dengan TTM. Pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi, tapi nggak perlu mikir jauh sampai pernikahan. Pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon istri, calon suami. Isinya adaptasi dan penjajakan terakhir. Setuju yang mana? Yang terakhir. Ya udah, kita tutup doa ya, udah tahu semua. Walaupun mungkin kamu bergumul, masa sih pacaran harus seserius itu? Saya pikir mulailah dengan mana yang benar. Atau kalian pikirkan begini. Coba definisikan istilah-istilah berikut. Saya pikir kita perlu tahu juga ya. Ini harus bisa didefinisikan. Teman sama sahabat, mana yang lebih dekat? Sahabat. Karena kita bisa teman sama semua orang, tapi kita bersahabat mungkin dengan lebih sedikit orang. Terus apa bedanya sahabat sama pacar? Sahabat bisa sejenis, pacar nggak boleh sejenis ya. Pacar udah jelas beda. Apa lagi bedanya? Apa yang paling membedakan pacar sama sahabat? Nah, ini yang jarang disebut di banyak acara saya tanya, jarang menyebut ini. Yang paling membedakan sebenarnya adalah komitmen. Nah, ini generasi kalian kadang gak suka komitmennya, suka rasanya. You love the feel. Senang ada yang merhatiin, nanya udah makan belum? Kadang-kadang, ntar bang balas dulu. Siapa itu? Teman. Teman segitu amat gitu. Terus nanti dia tanya lagi. Jadi saya pikir hati-hati. Memang persahabatan itu akan berlanjut di pacaran. Atau pacaran yang baik sebenarnya itu melanjutkan persahabatan kan. Tapi harus jelas komitmennya. Sehingga paling tidak begini, kalau sudah punya pacar, maka punya komitmen tidak lagi dekat sama orang lain, lawan jenis. Itu harus jelas. Tapi ini teman gue dari SD bang, gue deket banget sama dia walaupun dia beda jenis. Tapi kita gak pacaran. Tapi setelah kamu pacaran, kamu harus bisa membedakan. Karena tidak ada orang yang sebenarnya begini loh, kita ini makhluk relasional. Makin sering berkomunikasi, berelasi, gampang sukanya. Cinlok itu gampang terjadi. Ya. Jadi makanya kita mesti memahami. Apa bedanya pacaran sama tunangan? Ada yang bilang, oh tunangan lebih mahal bang. Pacaran, komitmen. Tunangan itu komitmennya sudah di depan keluarga besar dan masyarakat. Tunangan bisa putus? Bisa. Apa bedanya tunangan sama pernikahan? Lebih mahal lagi pernikahannya. Tapi sudah tidak boleh cerai. Kalau ada perceraian terjadi, itu bukan hal yang disetujui Allah atau dirancangkan Allah, atau Tuhan mau manusia mengalami itu. Jadi kita mesti jelas nih, termasuk jumlahnya. Teman bisa banyak, sahabat makin dikit, pacar tinggal satu. Jangan dibalik ya.
Mau punya pacar di setiap fakultas. Wah, setiap jurusan ada pacarnya. Jadi menarik untuk memperhatikan, selalu kita mesti belajar mulai dari akhir. Kenapa kita perlu mulai dari akhir? Supaya kita tahu sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Makanya saya senang juga ada satu definisi pernikahan yang menarik. Pernikahan adalah persahabatan seumur hidup. Nah, ini termasuk juga tips buat kalian ya. Memang tidak selamanya Tuhan akan kasih kamu orang love at the first sight, belum pernah kenal, tapi bisa juga Tuhan berikan orang-orang yang sudah dekat dengan kamu. Jadi kalau ada yang nanya, aduh bang, gue nggak tahu nih mau nyari di mana, saya bilang gini aja, coba list sahabatmu yang lawan jenis, list aja dulu, siapa aja sahabatmu, dari situ kamu tinggal milih kan, itu kan modalnya udah ada, istilahnya kamu udah kenal, udah, jadi sebenarnya nggak susah nyarinya. Kalau cuman biasanya kita gitu, ih di persekutuan jelek-jelek bang, gila kayak lu cantik aja. Ada juga gitu, di persekutuan jelek-jelek bang, emang kayak lu ganteng banget. Bagi saya jauh lebih gampang, ya tahu bukan lebih gampang, jauh lebih baik mencari yang jelas kerohaniannya. Kalau fisik mas teman-teman, itu bagi saya fisik bisa berubah. Tapi kerohanian saya pikir adalah anugerah Tuhan yang menolong kita akan bertumbuh bersama. Jadi mulai dari akhir. Nah menariknya di Alkitab tidak bicara tidak bicara pacaran. Alkitab bicaranya adalah pernikahan dan pertunangan. Nah sedikit konteks buat kalian. Kalau kalian perhatikan di dalam masa Yesus waktu itu, masih ingat papa mamanya Yesus? Mereka dikatakan sudah bertunangan, tapi masih belum boleh berhubungan badan. Karena itu ternyata dalam tradisi Yahudi, karena mereka lebih mirip seperti teman-teman kita sekarang yang ta'aruf, dijodohkan. Makanya kalau kalian lihat juga sekarang ada gerakan dari teman-teman kita adalah menolak pacaran. Jadi ditunangkan. Apa sih tujuannya ditunangkan? Ditunangkan itu sudah dianggap relasinya seperti suami istri, maksudnya di dalam hukum, tetapi masih masing-masing pulang ke rumah orang tuanya. Nah dalam 1 tahun itu mereka saling menguji dan saling mengenal, tapi masih balik ke rumah orang tuanya. Makanya tidak boleh hamil di luar nikah. Makanya waktu Yusuf dengar Maria hamil, langsung dia mikir, lu main sama siapa? Karena itu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Nah poin saya adalah begini, apa tujuan pertunangan? Jadi Alkitab nggak bicara pacaran, Alkitab bicara pertunangan. Tapi yang menarik, tujuan pertunangan tentu adalah untuk makin kenal. Nah kita sekarang menggunakan makin kenal itu, tujuannya bisa makin kenal melalui tahap yang namanya pacaran. Jadi kita naruhnya di depan. Mereka dulu ditunangkan dulu baru kenal. Nah bagi saya, dimanapun itu ditaruh, tapi ingat, tujuan pacaran, tujuan pertunangan jelas adalah pernikahan. Pacaran Kristen harusnya memiliki tujuan pernikahan. Dan terakhir, kalau pernikahan kudus, maka pacarannya pun harus kudus. Jadi pacaran bukan tahap kita coba-coba, rasa-rasa dulu gitu, enggak. Ini tahap yang kudus. Kalau engkau mengasihi pasanganmu, maka engkau akan menjaga dia kudus sampai altar pernikahan. Itu orang yang serius dengan pacaran. Gue pengen banget cium dia bang, gue pengen banget grepe-grepe dia bang, tapi gue tahu itu belum boleh. Maka saya akan tarik garis. No. Persembahkan kudus di altar pernikahan. Karena itu buat teman-teman yang pacarannya nggak kudus, kalau ditanya sama saya, bang menurut abang gimana? Cari pembimbing, pacaran di depan dia. Jangan depan banget ya, dia di situ, misalnya kamu di sini. Jangan pacaran di kosan, di dalam kamar. Tapi saya mau kudus bang, saya mau berubah. Oke, berarti ada pembimbing yang nemenin kamu pacaran. Susah bang, kami terlalu dekat. Ya kalau terlalu dekat, pisah dulu. Bahkan beberapa kasus, kalau tiap kali ketemu jatuh dalam dosa, tiap kali ketemu jatuh dalam dosa, putus dulu. Kalau dia jodohmu pasti ketemu lagi. Cuma biasanya ceweknya atau cowoknya suka merasa, gue udah digituin sama dia bang, gue gak akan lepas dia. Tapi tiap kali kamu begitu, ketemu jatuh lagi dalam dosa, kamu makin
membuat dirimu mengemis cinta kepada dia. Makanya orang-orang yang sudah menikmati hubungan, kedekatan fisik sebelum pernikahan, kalau kalian tidak jaga diri baik-baik, itu cenderung saling merendahkan. Saya melayani satu pasangan waktu itu. Sebenarnya nggak melayani ya, saya ketemu ceweknya di satu acara, lalu ceweknya sharing sama saya. Terus kemudian dia bilang, "Bang, gua sama pacar gua udah jauh bang." "Jauh sampai mana?" "Ya gitu dia bang." "Gitu gimana?" Kan konselor mesti jelas ya. "Sampai Bogor." "Enggak sih bang, kami sudah melakukan itu bang." "Itu apa?" Terus akhirnya dari cerita dia saya nangkep mereka sudah petting. Petting itu sudah saling merangsang tubuh, mungkin pakai baju, mungkin juga telanjang, tapi belum melakukan penetrasi layaknya suami istri, tapi sudah saling merangsang dengan memegang alat kelamin masing-masing. Dan saya tanya, "Kamu tahu itu salah?" "Iya." Yang bikin saya kaget karena cewek ini sekretaris persekutuan, cowoknya ketua. Jadi waktu saya tanya, "Kamu lakukan di mana?" "Iya bang, kadang di rumah saya. Kalau papa mama lagi nggak ada, begitu dia ke rumah." "Terus habis jatuh dalam dosa kalian ngapain?" "Ya kami bertobat bang." Puasa mereka 2 minggu. Habis puasa jatuh lagi. Jadi saya bilang, "Kalian nggak bisa kayak gini terus bang, gimana ya, tolong doain lah." Terus saya bilang sama dia, "Kamu harus jaga dirimu gitu ya. Karena cewek ini rasanya apa? Gue udah najis banget bang, udah dosa banget. Gue akan pegang tuh cowok supaya dia nggak pergi." Nah itu yang konsepnya dia. Kenapa? Gue kan udah diapa-apain sama dia, gue akan jaga dia. Tapi akhirnya cewek ini kena penyakit curigation. Curiga aja. Cowoknya dia kena penyakit curigation. Iya. Nah, singkat cerita, dalam situasi yang lain abang ketemu cowoknya. Cowoknya juga ngomong gitu, "Bang boleh ngobrol nggak?" "Iya." "Gue sama cewek gue udah kejauhan bang." "Sampai mana?" "Bogor." "Oh enggak, kami udah begini-begini." Jadi ceritanya matching. Saya udah lihat di waktu cowok itu datang, saya udah pengen gue gampar loh, ini yang merusak cewek itu gitu ya. Tapi kemudian cowok itu cerita, terus dia bilang, "Gue sekarang kesel banget sama cewek gue nih bang." "Kenapa?" "Habis dia kalau nanya begitu, 'Lagi di mana?' 'Sama siapa?' 'Lagi di kantin, lagi makan.' 'Sama siapa aja?' 'Sama teman-teman.' 'Sebutin namanya.' Sampai begitu. Jadi dia kena curigation itu ya. Saya bilang, "Apa tujuannya?" Nah waktu dia, "Iya posesif banget ke gua bang." Saya bilang, "Ya mungkin karena kamu sudah ngapa-ngapain dia." Teman-teman tahu jawaban cowoknya? "Sorry ya." Di situ saya kaget banget. Cowok itu ngomong, "Tapi sorry ya bang, kayaknya tuh cewek gua bukan pertama kali sama gua." Padahal cewek itu ngaku ke saya, "Ini pertama kali bang." Tapi orang yang sudah menikmati relasi yang dekat sampai kepada relasi yang sudah menghubungkan ke arah seksualitas, itu biasanya saling menagih. Jadi walaupun cewek ini baru, bisa juga dia menagih, minta karena pengen. Atau cowok itu. Dan cowok itu waktu dia ngomong begitu, saya langsung dalam hati saya pikir, ngeri. Cewek-cewek yang kasih dirimu dipegang-pegang, jangan pikir kau cinta sama cowok itu, kau direndahkan. Jaga sampai pernikahan. Dengan orang yang kau tahu mengasihi kau sungguh-sungguh, menjagamu kudus sampai altar pernikahan. Kau biarkan dirimu digrepe-grepe, jangan pikir, "Oh asik gitu, cowok itu makin sayang sama kamu." No, dia rendahkan kamu. Itu ada di Alkitab ketika peristiwa Dina diperkosa. Ada di Alkitab, itu persis sekali. Waktu saya lihat seperti itu, saya bilang, mau ngeri banget. Dan cowok yang mulai main-main, kau mainkan banyak perempuan dengan caramu seperti itu. Ingat, Tuhan tidak tidur. Belajar hidup kudus. Semua film sekarang apapun itu, kadang-kadang ciumannya dalam, sehingga orang nanya, "Bang, batasan pacaran itu apa?" Saya bilang batasannya sederhana. Kalau kau sudah mulai merasa kau terangsang, kau tidak bisa menahan diri, stop. Kalau pegangan tangan aja bikin kau terangsang, jangan terusin. Jadi buat beberapa orang pegangan tangan sudah. Kita tuh dari keluarga yang beda. Ada yang sering dipeluk di rumah, ada yang gak pernah seumur hidup dipeluk orang tuanya. Sehingga bayangkan begitu pacaran langsung disentuh pacarnya, korslet dia. Jangan kau terusin. Itu yang dalam bahasa psikologi feeding ya. Ada orang yang itu
pegangan tangan di bioskop gitu, gelap-gelap gitu, terus diremes-remes tangan pacarnya. Dia pikir jemuran kali ya. Makin diremes, makin terangsang satunya, tapi saling menikmati. Lama-lama saya pikir kita jadi nggak benar seperti itu ya. Makanya ini yang bukan tujuan pacaran. Bukan sekedar pemuas hawa nafsu, bukan pemberi motivasi belajar atau kerja. Ada anak SMA gitu. Saya tanya, kenapa lo pacaran? Ya kalau kita pacaran kan kita bisa menambah semangat belajar. Mau gak jadi orang tua? Om tante pinjam anaknya ya supaya semangat belajar saya nambah. Itu kan egois banget. Saya bilang kalau sekedar menambah semangat belajar, minum Cerebrofit, vitamin penambah semangat belajar. Bukan pacaran jawabannya. Kalau mau pacaran jelas mau ngapain. Ada lagi yang bilang, oh kita pacaran supaya gak kesepian. Hah? Kalau kita mau ke mall ada temen yang temenin. Kalau sedang ngisi kesepian, pelihara anjing, bawa kau kemana-mana. Hati-hati kalian pacaran cuma jadi anjing pacarmu. Sorry ya. Nggak jelas. Sekedar free love, free sex. Nah, yang tujuan pacaran, masa untuk saling mengenal, dapat menyesuaikan diri satu sama lain sebelum pernikahan. Apa yang disesuaikan? Ya rohaninya, sama-sama bertumbuh dalam karakter, bukan penyesuaian fisik. Jelas. Tetapkan batas keintiman. Kalau pegangan tangan saja sudah korslet, bilang sama pacarmu. Istri saya, dulu pacar saya, minggu lalu pembicara di sini ya. Waktu pacaran saya bilang sama dia, karena saya sudah pelayanan, saya sudah hamba Tuhan. Saya bilang, Dek, saya manusia, walaupun hamba Tuhan tetap manusia. Saya punya nafsu. Nafsu itu dari Tuhan kan, jangan takut sama nafsu. Yang gak boleh di Alkitab hawa nafsu. Jadi saya bilang sama dia, jangan pegang-pegang saya cepat terangsang. Tapi cewek biasa gitu ya, abang gitu ya, jangan lapor ya. Jadi kadang istri saya gelendotan gitu ya. Beberapa kali saya bilang, lepasin deh. Apa sih bang? Lepasin. Bang saya lepasin. Mau selamat gak? Tahulah, sadar, jangan pikir hamba Tuhan. Nafsu itu dari Tuhan loh. Makanya ada satu anak dulu pernah saya layani dalam retret, pulang retret dia kirim email panjang. Abang, terima kasih di retret saya banyak dapat gini. Terus dia tanya, bang boleh gak saya tanya, kenapa ya dia laki-laki? Kalau saya lihat cewek bajunya ketat-ketat, kenapa saya terangsang? Saya balas emailnya, puji Tuhan dek, kau normal. Poin saya adalah kalau kau gak terangsang, yuk saya temenin ke dokter. Tapi poin saya begini, setelah kau terangsang, apa yang kau lakukan? Mungkin itu yang bikin kau jatuh dalam dosa. Kalau habis kau terangsang, kau makin liatin, pelototin, renungkan saat teduhin, jatuh kau. Harus langsung alihkan kan. Jadi oh itu gak dosa ya bang. Loh, kan tidak sengaja terlihat. Kita kan gak bisa ngatur semua baju orang ya. Kita gak bisa ke kampus gak mau lihat. Gak bisa. Itu persis nasihatnya Opung Martin Luther. Martin Luther bilang apa? Kau tidak bisa larang burung terbang di atas kepalamu. Yang bisa kau lakukan, larang dia jangan bikin sarang di kepalamu. Benar juga ya. Kita gak bisa bilang, ih habis bajunya begini, itu urusan baju orang, bukan urusanmu. Burung terbang gak bisa kau atur. Kiri, kanan, gak bisa. Tapi yang bisa kau lakukan, jangan sampai bikin sarang di sini. Atau kau panggil lagi, sini. Kau liatin baju orang ini, lekuk tubuhnya kau liatin, kau makin renungkan, ya makin jatuh kau dalam dosa. Kita butuh nafsu? Butuh. Tapi kekristenan menaruh nafsu hubungan seksual, butuh nafsu itu di dalam konteks pernikahan. Bayangkan married gak punya nafsu. Coba, suami telanjang, istri telanjang, lihat-liatin, apa itu daging lewat gitu. Nggak bisa, kita butuh nafsu. Makan butuh nafsu nggak? Butuh. Kau lihat makanan lihat kau, kalian lihat-lihatan gak ada nafsu. Makanya perhatikan, banyak pernikahan sudah kehilangan nafsu. Khususnya bagi kalian yang biasa dengan pornografi, hati-hati. Di dalam pornografi merusak pikiran. Jadi mungkin kau tanda kutip sedang berhubungan sama suamimu, istrimu, tapi yang ada di benakmu adalah suami istri orang lain atau apa yang ada di film.
Jadi ada yang bilang gini, iya sebelum kami berhubungan suami istri, kami biasanya nonton film dulu, film porno. Saya secara pribadi setelah makin lama belajar, saya melihat tidak ada alasan suami istri Kristen punya film porno. Apa tujuannya? Membangkitkan nafsu. Kenapa? Karena mungkin kau udah gak nafsu sama pasanganmu. Tidak ada film, oh ini sudah boleh, umur sudah 21 tahun ke atas. Tidak. Harusnya keluarga Kristen tidak punya film porno. Karena untuk nafsu, mintalah kepada Tuhan, tolong aku makin cinta istriku, makin bergairah lihat dia, makin senang lihat dia, makin mencurahkan hasratku hanya kepada dia. Makanya ada kan jual pil, apa? Penambah nafsu seks. Berarti apa? Udah gak nafsu sama pasangannya. Ngeri loh. Dan kita merasa itu biasa. Kalau gak nafsu ya nonton film dulu lah, bangkit nafsu, baru lakukan sama pasangan kita. Jadi orang tidak melihat lagi keindahan kekudusannya. Saya tutup dengan beberapa slide terakhir ya. Kapan mulai pacaran? Berpikirlah dengan bijaksana. Mau pacaran berapa lama? Berapa lama bagusnya pacaran? Terlalu cepat bagus? Pacaran 2 jam terus menikah. Enggak lah. Terlalu lama pacaran bagus gak? Pacaran 13 tahun gak dikawin-kawinin gitu ya. Pertanyaan utama kalau ketemu, kapan aku dikawinin gitu ya. Mau pacaran berapa lama? 4 tahun? Cukup? Cukup lah ya 4 tahun. Mau married umur berapa? Sinamot. Berapa lama itu? Kalau kalian siap menikah, aku mau menikah umur 28 misalnya. Pacaran 4 tahun, berarti mulai pacaran umur 24 atau 25. Atau ya bagi saya sih no problem ya. Kan belum dalam perjalanan juga Tuhan bisa izinkan banyak hal terjadi. Saya pribadi tidak merekomendasi anak SMA pacaran, terlalu cepat. Kalau kuliah boleh loh. Umur 17 tahun aku mau pacaran bang, emang mau married besok? Kamu mau menikah umur berapa? Kira-kira 30 bang. Kau umur 17, 30, 13 tahun lagi kau baru menikah. Pacaran itu kan secara fisik sudah dekat tapi belum boleh ngapa-ngapain. Mesti dipikirkan kapan mulai pacaran. Sudah siapkah saya menjadi penolong? Itu sekadar keinginan atau kebutuhan? Saya tutup dengan prinsip ini ya. Prinsip berpacaran, maka ada kalimat di Alkitab, kalau engkau makan ataupun engkau minum atau melakukan segala hal yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Berarti makan aja untuk kemuliaan Tuhan, minum untuk kemuliaan Tuhan, apalagi pacaran. Siapa yang harus dimuliakan? Tuhan. Maka pertama, muliakan Tuhan, carilah lawan jenis. Dulu saya selalu ngomong, pertama cari yang seiman. Sekarang enggak, lawan jenis dulu, baru seiman. Karena ada yang datang, bang kami seiman bang, tapi sama jenismu. Itulah ya, manusia ini kena penyakit jugulisme ya. Sepadan di Alkitab sebenarnya itu poinnya adalah sama-sama manusia. Tidak ada istilah sepadan lebih dari itu. Kita sekarang yang bikin itu jadi beberapa prinsip. Mesti sama tinggi, itu sepadan. Mesti kalau dia S1 atau dia D4 atau dia D3 harus sama D3. Saya pikir bukan begitu prinsip sepadan di Alkitab. Kalau buat saya, usahakanlah sepadan di dalam pertumbuhan rohani. Jangan cari cuma Kristen, tapi Kristen yang bertumbuh dalam kasih, berarti bukan saling merampok. 1 Korintus 13 dalam kekudusan. Nah, kiranya pembahasan ini menolong teman-teman bisa menempatkan di mana kamu saat ini. Sudah siap berelasi? Silakan. Tapi dalam kasih Allah, dalam kekudusan, ngerti, bertumbuh, bukan cuma Kristen, tapi mesti Kristen yang bertumbuh. Ada yang bilang, iya pacarku Kristen bang, dia ada kok di depan, nanti dia jemput aku habis ibadat. Kok gak masuk? Dia gak terlalu suka nyanyi-nyanyi bang. Hah? Oh, kau pacaran sama supir Grab, kok nunggu di luar gitu. Oh banyak loh begitu. Beberapa orang DM saya melalui Instagram, dan kalimat-kalimatnya kadang menyedihkan ya. Misalnya dia bilang begini, menurut abang boleh cerai gak? Saya lihat gambarnya, ini pengurus PMK dulu,
pengurus persekutuan, menurut abang boleh cerai nggak? Terus saya jawab, nggak boleh lah dek. Terus dia jawab lagi, saya udah tahu abang pasti jawab itu. Terus kenapa nanya gitu ya? Tapi di bawahnya dia tulis, ini perempuan ya, kakak kita, dia tulis begini. Apalah perasaan abang? Gimana perasaan abang kalau misalnya saya ini lagi hamil 8 bulan dan suami saya sedang pergi berlibur dengan satu cewek masih muda di sebuah pulau? Akhirnya saya bertanya lagi ya, biasalah keponya muncul kan, saya lihatlah timelinenya, saya lihat foto-fotonya, menikahnya di gereja. Akhirnya dalam benak saya cuma mikir gini, di mana kau cari suamimu? Cuma sekedar Kristen? Kalau Kristen tidak bertumbuh, jangan kau pikir yang penting akunya rohani, nanti dia nggak apa-apa lah rohana, nanti ku bawa dia ke rohani. No, saya harus katakan hati-hati. Kenapa? Karena itu butuh pengenalan. Dalam pengenalan pacaran jangan cuma ngomong-ngomong, nanti kita ke bulan ya dek, kita kemana. Jelas, PA sama-sama. Lihat bagaimana dia mengerti firman. Kenapa? Kita rindu. Kamu rindu nggak keluargamu dipimpin oleh orang yang mengasihi Tuhan? Baik suami maupun istri. Jadi saya pikir ini bukan melebih-lebihkan, tapi membuat kita serius berpikir. Kenapa? Bagi kita pernikahan seumur hidup. Kalau kamu punya trauma, mungkin papa mamamu bukan orang tua yang harmonis, karena memang tidak ada keluarga yang sempurna. Beberapa orang mulai, saya gak mau merit bang, gak mau, terserahlah, pokoknya saya udah lihat yang jelek. Saya pikir juga kalian mesti belajar membuka hati kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa mengubah apa yang kau takutkan menjadi hal yang indah. Tentu tidak ada keluarga yang sempurna. Buat teman-teman yang mungkin waktu pacaran kamu sudah jatuh dalam dosa persinahan, abang harus ingatkan, bertobat sungguh-sungguh. Belajar tidak hidup di masa lalu. Kau tidak bisa mengubah yang ke belakang, tapi kau bisa mengubah yang ke depan. Jadi saya juga, mungkin saya bicara tegas tentang persinahan, tapi saya juga harus katakan Tuhan membuka tangannya berbelas kasihan. Buat kamu yang mungkin rasa, aduh saya udah hancur begini, waktu SMA saya pacarannya gak bener, apa masih ada laki-laki yang mau sama saya? Saya harus katakan bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan sanggup memulihkanmu, Tuhan bisa siapkan pasangan yang terbaik buat kamu. Dan disitulah kita punya pengharapannya. Nah itu yang membedakan orang Kristen dengan yang bukan Kristen. Terakhir, kalau mungkin di antara kalian ada yang bergumul, sulit menerima gendernya, saya maunya cewek bang. Atau mungkin kamu bergumul dengan LGBT, saya punya pergumulan. Maka saya pikir terbukalah kepada orang-orang yang tepat. Cari bantuan, cari profesional, konselor Kristen. Kalau butuh boleh kontak saya bisa hubungkan ke beberapa orang yang memang menangani. Karena itu memang perlu ditangani secara khusus. Mungkin perlu melihat apa yang jadi trauma masa lalumu, dan kamu perlu ditolong. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu, setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami hari ini. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami begitu rupa, dan kasih-Mu itu juga membawa kami mau hidup di dalam kekudusan. Hamba berdoa bagi adik-adikku, biarlah Tuhan terus tolong agar dalam hidup mereka, baik yang sudah siap memasuki tahap berpacaran maupun yang sedang PDKT, mengenal, biarlah mereka betul-betul bersandar dan berserah kepada Tuhan. Mungkin ada banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab, tapi Tuhan teruslah berkati adik-adikku ini. Biarlah waktu-waktu ke depan dalam pertumbuhan mereka di dalam Tuhan, mereka semakin melihat rencana Tuhan yang indah. Kami bersyukur, berterima kasih buat sesi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.